Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 termodinamika yang akan memandu jalannya presentasi. Di sini kami kelompok 6 termodinamika akan membahas tentang mesin Carnot dan mesin pendingin. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu ada Nurul Hidayah dengan NPM 2013023022. Lalu ada Ika Diva Agustin dengan NPM 2013023004. Lalu saya sendiri Tuti Idawati dengan NPM 2013023012. Lalu ada Zilal Zafira dengan NPM 2013023034. Lalu ada Anfasa Rizka dengan NPM 2013023006. Di sini kami akan membahas yang pertama yaitu efisiensi mesin Calor yang meliputi kerja maksimum, siklus Carnot, skala temperatur termodinamika. Lalu tentang energi pendinginan yang meliputi kerja untuk mencapai temperatur rendah, kerja untuk mencapai temperatur mempertahankan temperatur rendah, dan demaktisasi adiabatik, lalu pompa kalor. Yang ketiga yaitu kami akan membahas tentang fungsi Helmholtz dan Gibbs yang meliputi fungsi Helmholtz dan Gibbs, kerja maksimum, kerja bukan pemuaian maksimum. Lalu yang keempat yaitu kami akan membahas tentang fungsi Gibbs molar standar. Materi pertama yaitu tentang efisiensi mesin Calor yang akan dijelaskan oleh Saudari Ika. Kepada Saudari Ika dipersilahkan. A. Ada kerja maksimum pada mesin Calor. Jika mesin harus menghasilkan kerja, hal itu harus dilakukan dengan spontan atau suatu mesin tidak berharga jika mesin itu harus dijalankan. Karena itu, aliran energi sebagai kalor dari sumber panas ke wadah dingin harus disertai dengan kenaikan entropi secara keseluruhan. Perubahan entropi ketika energi mutlaki menghasilkan sumber sebagai kalor dan memasuki wadah adalah sebagai berikut, di mana delta S sama dengan mutlaki per Tc dikurang mutlaki per Th. Karena temperatur reservoir dingin itu lebih rendah dari temperatur reservoir panas, maka kenaikan entropi keseluruhan juga dapat diperoleh walaupun energi yang dipanaskan ke wadah dingin itu kurang dari mutlaki. Karena hilangnya mutlaki H per Th dari sumber panas mengubah entropi sebesar min mutlaki H per Th, dan pemindahan mutlaki C ke wadah dingin menaikkan entropinya sebesar mutlaki C per Tc. Secara umum, perubahan entropi keseluruhan adalah delta S sama dengan mutlaki C per Tc dikurang mutlaki H per Th. Hal ini tidak negatif jika mutlaki C lebih besar sama dengan mutlaki H dikali Tc per Th. Oleh karena itu, kita bebas menggunakan sejenis alat mesin kalor untuk mengeluarkan selisih mutlaki H min mutlaki C sebagai kerja, tetapi tetap masih mempunyai proses spontan. Seperti pada gambar tersebut, merupakan dasar termodinamika dari mesin. Jika sejumlah energi mutlaki H diambil dari reservoir panas, maka entropinya akan berkurang sejumlah mutlaki H per Th. Dan jika Qc ditambahkan ke reservoir dingin, maka entropinya bertambah sebesar mutlaki C per Tc. Selama Tc kurang dari Th, maka perubahan entropi keseluruhan masih dapat positif. Walaupun energi yang dikembalikan ke reservoir dingin lebih sedikit daripada yang diambil, selisih mutlaki H dikurang mutlaki C dapat diambil sebagai kerja, sedangkan keseluruhan proses adalah spontan. Dengan demikian, kerja maksimum yang dapat dilakukan oleh mesin adalah
mutlak Wmax sama dengan mutlak QH dikurang mutlak QC min sama dengan mutlak QH dikali 1 min TC per TH. Efisiensi Carnot didefinisikan sebagai Epsilon sama dengan kerja maksimum yang dihasilkan dibagi energi yang diberikan sebagai kalor sama dengan mutlak Wmax per QH. Oleh karena itu, Epsilon sama dengan 1 min TC per TH. Materi selanjutnya yaitu tentang siklus Carnot yang akan dijelaskan oleh Saudari Zilal Zafira. Kepada Saudari Zilal Zafira, dipersilahkan. Pada siklus Carnot, kita dapat memeriksa bahwa efisiensi Carnot diperoleh dari kasus khusus suatu mesin yang menggunakan gas sempurna sebagai fluida kerjanya. Siklus Carnot dapat digambarkan seperti gambar di samping. Dapat dilihat pada gambar di samping merupakan siklus Carnot untuk gas sempurna. Jadi semua tahap yang terjadi pada siklus Carnot itu reversible. Kita lihat bahwa tahap A ke B adalah pemuaian isotermal pada temperatur TH, kemudian tahap B ke C adalah pemuaian adiabatik yang menurunkan temperatur sampai TC, kemudian tahap C ke D adalah pemampatan isotermal pada TC, dan tahap D ke A menyempurnakan siklus dengan pemampatan adiabatik yang menaikkan temperatur sampai TH lagi. Nah, di gambar ini diperlihatkan bahwa kerja yang dilakukan pada setiap tahap dan kalor yang diserap. Kerja yang dilakukan dan kalor yang dipindahkan dalam setiap tahap dapat diambil dari tabel di samping. Terlihat bahwa tabel di samping merupakan kerja yang dilakukan pada pemuaian. Saat pemuaian terhadap P sama dengan 0, yaitu isotermal dan adiabatik, nilai W, Q, delta U, dan delta T-nya bernilai 0. Saat pemuaian terhadap tekanan tetap, yaitu isotermal, nilai W min Px delta V. Nilai Q-nya sama dengan Px delta V, kemudian delta U dan delta T-nya bernilai 0. Saat adiabatik, nilai W sama dengan min Px delta V, kemudian Q sama dengan 0, delta U sama dengan min Px delta V, delta T sama dengan min Px delta V standar per CV. Pemuaian atau pemampatan reversible. Saat isotermal, nilai W-nya min nRT ln Vf standar per Vi. Nilai Q-nya sama dengan nRT ln Vf standar per Vi. Delta U-nya 0 dan delta T-nya 0. Saat adiabatik, nilai W sama dengan CV delta T standar, Q sama dengan 0, delta U sama dengan CV delta T standar, delta T sama dengan TI, VI per VF pangkat T per C min 1. Kerja yang dilakukan ketika mengelilingi siklus adalah jumlah kerja yang dilakukan pada setiap tahap. Mutlak W sama dengan nRTH ln VB per VA min nRTC ln VD per VC. Karena energi yang diberikan sebagai kalor oleh sumber panas, maka kita memperoleh persamaan mutlak QH sama dengan nRTH ln VB per VA. Kita dapat menyederhanakan perbandingan mutlak W per mutlak QH dengan menggunakan hubungan antara temperatur dan volume untuk proses-proses adiabatik reversible. Misalnya, VB per VC sama dengan TC per TH pangkat C yang menghasilkan persamaan efisiensi Carnot. Nah, persamaan efisiensi Carnot itu sama dengan 1 min TC per TH. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang skala temperatur termodinamika yang akan dijelaskan oleh Saudari Anfasa Rizka Aprilia. Kepada Anfasa Rizka dipersilahkan. Baiklah, terima kasih untuk moderator. Untuk berikutnya kita akan membahas skala temperatur termodinamika. Mesin kalor mempunyai arti teoritis yang utama karena memungkinkan kita menentukan skala temperatur dasar. Apa itu skala temperatur dasar? Skala temperatur dasar adalah skala yang tidak bergantung pada zat termometrik. Misalkan kita mempunyai mesin yang bekerja secara reversibel dengan sumber panas pada temperatur TH dan wadah dingin pada temperatur T. Maka kita tahu bahwa nilai mutlak QC per nilai mutlak QH itu lebih besar dari sama dengan T per TH. Bentuk di atas menunjukkan bahwa Kelvin menentukan skala temperatur termodinamika yang berhubungan dengan perbandingan kalor yang diambil dari sumber panas dan diberikan ke wadah dingin yang keduanya dapat diukur. Titik nol dari skala temperatur termodinamika ditentukan sebagai nilai T, di mana efisiensi Carnot menjadi sama dengan 1. Persamaannya seperti berikut.
Efisiensi mesin Carnot sama dengan 1 pada T sama dengan 0. Besarnya satuan ditentukan dengan memilih titik tunggal tertentu, yaitu titik triple air, dan menetapkannya sebagai T3 sama dengan 273,26 Kelvin tepat. Kemudian, jika mesin kalor mempunyai sumber panas pada temperatur ini, maka temperatur wadah dingin atau objek dengan temperatur yang akan kita ukur dapat dicari dengan mengukur QH dan QC menggunakan persamaan di bawah ini. T sama dengan QC per QH dikali T3. Hasil dari persamaan tersebut tidak bergantung pada zat kerja. Lagi pula secara prinsip, kalor yang dipindahkan dapat diukur secara mekanis dengan kenaikan beban. Oleh karena itu, sekurang-kurangnya secara prinsip, kita dapat menggunakan jarak yang digerakkan oleh beban untuk mengukur temperatur. Sekiranya sekian yang bisa saya sampaikan untuk skala temperatur termodinamika, selebihnya akan saya serahkan kembali ke moderator. Materi yang selanjutnya yaitu tentang energi pendinginan yang meliputi kerja untuk mencapai temperatur rendah dan kerja untuk mempertahankan temperatur rendah yang akan dijelaskan oleh Saudari Nurul Hidayah. Kepada Saudari Nurul Hidayah dipersilahkan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang energi pendingin. Yang pertama, kerja untuk mencapai temperatur rendah. Jika sejumlah energi harga mutlak Q diambil dari benda dingin, maka entropinya menjadi lebih rendah. Jika energi yang sama dilepaskan ke dalam reservoir panas sebagai kalor, entropinya bertambah dan perubahan keseluruhannya adalah delta S sama dengan min harga mutlak Q per Tc plus harga mutlak Q per Th sama dengan min harga mutlak Q dikali seper Tc min seper Th kurang dari 0. Ini bukan proses spontan karena entropi yang ditimbulkan pada wadah panas tidak cukup untuk mengatasi kehilangan entropi dari sumber dingin. Agar menghasilkan entropi lebih banyak, energi yang dibebaskan sebagai kalor harus melebihi energi yang diserap. Hal ini dapat dicapai dengan penambahan pada arus energi, dengan melakukan kerja seperti pada gambar di samping. Pada gambar di samping, pada bagian A, jika energi meninggalkan reservoir sebagai kalor dan memasukkan reservoir yang lebih panas secara keseluruhan, ada penurunan entropi, sehingga proses tidak spontan. Sedangkan pada gambar B, jika energi ditambahkan kepada arus sebagai kerja dan disebarkan ke dalam wadah panas sebagai kalor, maka entropi ekstra yang dihasilkan hanya cukup untuk mengatasi pengurangan entropi dalam sumber dingin dan proses keseluruhannya bersifat spontan. Nah, yang harus dilakukan yaitu mencari kuantitas minimum kerja yang harus ditambahkan agar proses tersebut berlangsung. Hasilnya dinyatakan sebagai koefisien kerja, yaitu C harga mutlak Q per harga mutlak W. Dengan mutlak Q adalah energi yang diambil dari benda dingin, dan mutlak W adalah kerja yang diperlukan untuk mengambil energi itu. Jika mutlak Q diambil dari benda dingin dan kerja mutlak W dilakukan, energi yang harus disebarkan ke dalam reservoir panas, seperti misalnya ruangan sekelilingnya sebagai kalor adalah mutlak QH sama dengan mutlak QC plus mutlak W. Oleh karena itu, seper C sama dengan mutlak QH min mutlak QC per QC, atau sama dengan mutlak QH per QC min 1. Pendingin berada pada keadaan paling efisien jika pendingin bekerja secara reversibel. Karena dengan demikian, mutlak W minimum. Koefisien kinerja C derajat yang paling baik dinyatakan dengan seper C derajat sama dengan mutlak QH per mutlak QC ref min 1. Kita menggunakan kenyataan bahwa entropi benda dingin berubah sebesar minus mutlak QC per Tc ref dan entropi reservoir panas berubah sebesar positif mutlak QH per Th ref. Tetapi, karena proses terjadi secara reversibel atau tidak ada produksi entropi, dengan kata lain, kerja hanya cukup dilakukan untuk memastikan bahwa proses keseluruhan terjadi tanpa pengurangan entropi. Oleh karena itu,
delta S sama dengan mutlak IH per TH ref min mutlak IC per TC ref atau sama dengan 0, yang menghasilkan mutlak IH per mutlak IC ref sama dengan TH per TC. Dengan demikian, koefisien kerja pendingin sempurna yang bekerja secara reversibel antara temperatur TC dan TH adalah C derajat sama dengan TC per TH min TC, atau nilai tidak merujuk pada jenis pendingin maupun zat kerja. Nilai itu hanya bergantung pada temperatur reservoir panas dan dingin. Selanjutnya yaitu kerja untuk mempertahankan temperatur rendah. Menurut hukum pendingin Newton, laju masuknya kembali energi sebagai kalor sebanding dengan perbedaan temperatur TH min TC. Untuk mempertahankan temperatur rendah, kalor harus diambil dari benda dingin dengan laju yang sama seperti ketika kalor itu masuk. Jika laju masuknya kalor adalah D mutlak IC per DT sama dengan A dikali TH min TC, dengan A sebagai tetapan yang bergantung pada ukuran cuplikan dan konduktivitas termal isolasinya, maka daya minimum P yaitu laju minimum di mana kerja harus dilakukan untuk mempertahankan perbedaan temperatur adalah P sama dengan D mutlak W per DT sama dengan 1/C derajat dikali D mutlak IC per DT sama dengan A dikali TH min TC per C derajat sama dengan A dikali TH min TC kuadrat per TC. Jika kita perhatikan, daya perbanding terbalik dengan temperatur benda dingin, atau daya yang harus disebarkan sangat besar jika temperatur sangat rendah. Materi selanjutnya yaitu demagnetisasi adiabatik. Temperatur yang paling rendah yang pernah tercatat adalah sekitar 20 Nk atau 2 kali 10 min 8 K. Gas dapat didinginkan dengan pemuaian Joule-Thomson di bawah temperatur inversinya, dan temperatur sekitar 4K atau titik didih helium dapat dicapai tanpa banyak kesukaran. Temperatur lebih rendah dari 4K dapat dicapai dengan menguapkan helium cair dengan memompanya secara cepat melalui pipa dengan diameter yang besar. Ketika helium menguap, helium itu mengambil energi dari benda yang didinginkan. Temperatur kurang dari 1K dapat dicapai tetapi di bawah temperatur ini, keasiran helium sangat rendah untuk efektifnya proses tersebut, dan fase superfluida mulai mengganggu pendinginan dengan cara timbul pelan-pelan di sekitar peralatan. Berikut adalah gambar 4.9 yang merupakan contoh dari demagnetisasi adiabatik. Metode yang digunakan untuk mencapai temperatur yang sangat rendah adalah demagnetisasi adiabatik, yaitu pendinginan menggunakan sifat magnet suatu zat. Dalam bagian 2, kita akan melihat bahwa sifat magnet timbul karena elektron-elektron berperilaku sebagai magnet-magnet kecil. Pada keadaan normal, dalam material paramagnetik atau material yang terdiri atas molekul-molekul yang tidak semua elektronnya berpasangan, itu magnet-magnet ini berorientasi secara acak. Walaupun demikian, dalam medan magnet lebih banyak magnet yang searah dengan medan tersebut daripada yang arahnya berlawanan. Bisa dilihat pada gambar 4.9. Dalam istilah termodinamika, penerapan medan magnet merendahkan entropi sistem paramagnetik karena keteraturan yang disebabkan. Oleh karena itu, cuplikan mempunyai entropi atau kurva temperatur yang berbeda, tergantung pada medan magnet yang dialaminya. Pada temperatur tertentu, entropi lebih rendah jika medan magnet diaktifkan daripada jika medan magnet dimatikan. Suatu cuplikan material paramagnetik seperti kompleks logam D- atau F- itu didinginkan sampai mencapai temperatur sekitar 1K dengan cara seperti sudah dipaparkan. Kemudian larutan itu dimagnetisasi dengan menerapkan medan magnet yang kuat.
Magnetisasi ini terjadi karena cuplikan dikelilingi oleh gas helium yang menyebabkan kontak termal dengan reservoir dingin. Oleh karena itu, magnetisasi tersebut isotermal dan kalor meninggalkan cuplikan ketika magnet elektron merendahkan energinya dengan mengarah ke medan magnet. Tahap ini digambarkan dengan garis AB dalam gambar 4.9. Lalu kontak termal antara cuplikan dan lingkungannya itu kemudian diputuskan dengan memompa gas keluar dan kemudian medan magnet pelan-pelan berkurang sampai 0. Karena dalam tahap reversibel adiabatik yang terakhir ini tidak ada aliran kalor, maka entropi cuplikan tetap sama. Dengan demikian, keadaan cuplikan berubah dari B ke C dalam gambar 4.9. Baik, materi selanjutnya yaitu pompa kalor. Pendingin berhubungan dekat dengan operasi pompa kalor, di mana kerja dilakukan untuk memompa kalor dan reservoir dingin seperti sungai atau tanah sekitar ke dalam wadah panas seperti sebuah rumah. Pompa kalor merupakan pendingin yang beroperasi sebaliknya, karena kerja diberikan pada arus energi yang dikirimkan ke wadah panas seperti rumah. Kalor total yang dikirimkan jika pompanya bekerja secara reversibel adalah dapat dirumuskan yaitu mutlak QH sama dengan mutlak QC plus mutlak W sama dengan 1 plus C derajat dikali mutlak W. Dimana jika di dalam ruangan temperaturnya itu TH-nya sama dengan 300K dan di luar itu TC-nya sama dengan 290K, maka C derajatnya itu sama dengan 29. Hal ini berarti bahwa untuk setiap 1 kJ energi yang digunakan untuk mengarahkan pompa yaitu W 1 kJ, maka 30 kJ kalor akan diberikan ke rumah. Oleh karena itu, pompa 1 kW akan menjadi pemanas 30 kW jika pompa itu bekerja secara reversibel. Pompa kalor komersial mempunyai C sama dengan 5, yang masih banyak hasilnya bila dilihat dari segi yang digunakan untuk menggerakkan alat. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang fungsi Helmholtz dan Gibbs akan dijelaskan oleh Saudari Nurul Hidayah. Kepada Saudari Nurul Hidayah dipersilahkan. Selanjutnya yaitu fungsi Helmholtz dan Gibbs. Anggaplah suatu benda dalam kesetimbangan termal dengan lingkungannya pada temperatur T. Ketidaksamaan Celsius kemudian terbaca ds min dq per T lebih besar atau sama dengan 0. Ketidaksamaan ini kemudian dikembangkan dengan dua cara. Anggaplah kalor berpindah dari volume tetap. Dengan demikian, selama tidak ada kerja bukan pemuaian, dq y sama dengan du dan ds min du per T lebih besar atau sama dengan 0. Pentingnya ketidaksamaan dalam bentuk ini adalah terungkapnya kriteria perubahan spontan hanya dengan sifat sistem. Ketidaksamaan tersusun ulang menjadi TdS lebih besar atau sama dengan du. Pada energi dalam tetap yaitu du sama dengan 0 atau entropi tetap yaitu ds sama dengan 0, ketidaksamaan menjadi dsu y lebih besar atau sama dengan 0 atau du/sy lebih besar sama dengan 0. Kedua bentuk ini adalah untuk perubahan alami yang berkenaan dengan sifat-sifat yang berhubungan dengan sistem. Bentuk pertama mempunyai arti bahwa dalam sistem pada volume tetap, yaitu seperti dalam sistem yang terisolasi, dalam perubahan spontan entropi bertambah. Itu merupakan kandungan utama hukum kedua. Ketidaksamaan yang kedua kurang jelas karena mempunyai arti bahwa jika entropi dan volume sistem tetap, maka dalam perubahan spontan energi dalam kasus berkurang. Jika kalor dipindahkan pada tekanan tetap dan tidak ada kerja selain kerja pemuaian, kita dapat tuliskan dqp sama dengan dh dan memperoleh
TdS lebih besar atau sama dengan dH. Pada entalpi atau entropi tetap, ketidaksamaan itu menjadi dSHP lebih besar atau sama dengan 0 atau dHSP lebih kecil atau sama dengan 0. Entropi sistem harus bertambah jika entalpinya tetap karena tidak ada pemuaian entropi lingkungan. Sebagai alternatif, entalpi harus berkurang jika entropi sistem tetap sehingga penting untuk mempunyai kenaikan entropi lingkungan. Nah, di sini terdapat dua fungsi termodinamika, yaitu fungsi Helmholtz atau dilambangkan dengan A dan fungsi Gibbs atau dilambangkan dengan G. Untuk perbedaannya dapat dilihat pada tabel di samping. Yang pertama yaitu ada fungsi Helmholtz. Perubahan dalam sistem pada temperatur dan volume tetap bersifat spontan jika DATV lebih besar atau sama dengan 0. Perubahan pada kondisi ini bersifat spontan jika pada perubahan itu sesuai dengan pengurangan fungsi Helmholtz. Sistem berubah secara spontan karena dalam perubahan ini entropi total bertambah, bukan karena perubahan itu cenderung menurut energi dalam. Bentuk dA memberi gambaran bahwa sistem menyukai energi rendah, tetapi hal ini menyesatkan. Min ds adalah perubahan entropi sistem, dan min du per T adalah perubahan entropi lingkungan. Nilai totalnya cenderung menuju suatu nilai maksimum. Nah, untuk yang kedua, yaitu ada fungsi Gibbs. Fungsi Gibbs atau biasa dikenal dengan energi bebas Gibbs. Nah, kriteria dG, Tp lebih kecil atau sama dengan 0 terbawa dalam kimia sebagai pernyataan bahwa pada temperatur dan tekanan tetap, reaksi kimia bersifat spontan dengan arah penurunan fungsi Gibbs. Oleh karena itu, untuk mengetahui suatu reaksi akan terjadi dalam beberapa arah pada tekanan dan temperatur tetap, kita mengkaji perubahan fungsi Gibbs untuk reaksi ini. Jika G berkurang ketika reaksi berlangsung, maka reaksi mempunyai kecenderungan untuk mengubah reaktan menjadi produk. Jika G bertambah, maka reaksi sebaliknya yang spontan. Kerja maksimum. Kita membuktikan bahwa sistem melakukan kerja maksimum ketika sistem itu bekerja secara reversibel. Kita menggabungkan ketaksamaan Clausius ds lebih dari sama dengan dq per T dalam bentuk T kali ds lebih dari sama dengan dq dengan hukum pertama du sama dengan dq plus dw dan memperoleh du kurang dari sama dengan T dikali ds ditambah dw. Karena kita menggantikan dq dengan sesuatu yang secara umum lebih besar, maka bentuk itu tersusun menjadi min dw kurang dari sama dengan min du ditambah T kali ds. Karena kita tertarik dengan kerja maksimum yang dapat kita peroleh dari sistem, artinya kita tertarik dengan kasus ketika dw negatif atau min dw positif. Sehingga kita menuliskan ketaksamaan terakhir itu mutlak dw kurang dari sama dengan mutlak min du plus T kali ds. Kemudian karena T, S, dan U semua adalah fungsi keadaan, maka nilai maksimum mutlak dw dapat diperoleh dari mutlak dw max sama dengan mutlak min du plus T kali ds. Kemudian, kerja ini hanya dilakukan ketika jalannya dilalui secara reversibel. Karena pada temperatur tetap, dA sama dengan du min T kali ds, maka kita menyimpulkan bahwa mutlak dw max sama dengan mutlak dA. Untuk perubahan yang dapat diukur ketika fungsi Helmholtz berubah dengan delta A, maka mutlak Wmax sama dengan mutlak delta A. Jadi,
Kerja maksimum untuk perubahan keadaan tersebut diberikan oleh perubahan A. Kita dapat menuliskan persamaan 21 dalam bentuk mutlak Wmax sama dengan mutlak delta U min T kali delta S. Bergantung pada tanda T kali delta S, maka tidak semua perubahan energi dalam itu tersedia untuk melakukan kerja. Jika perubahan terjadi dengan pengurangan entropi, sehingga T kali delta S kurang dari 0, kerja maksimumnya lebih kecil dari mutlak delta U. Hal ini disebabkan agar perubahan itu menjadi spontan. Sejumlah energi harus keluar sebagai kalor untuk menimbulkan entropi yang cukup di lingkungannya untuk mengatasi pengurangan entropi dalam sistem. Jika perubahan terjadi dengan kenaikan entropi sistem, maka T kali delta S lebih dari 0. Maka kerja maksimum bernilai lebih besar dari mutlak delta U. Pada gambar A, entropi sistem berkurang, sehingga entropi lingkungan harus bertambah agar proses itu menjadi spontan, yang berarti bahwa energi harus dipindahkan dari sistem ke lingkungannya sebagai kalor. Oleh karena itu, kerja yang kurang dari delta U dapat diperoleh. Kemudian pada gambar yang B, entropi sistem bertambah, sehingga kita dapat kehilangan sejumlah entropi lingkungan, yaitu sejumlah energinya dapat hilang sebagai kalor ke sistem. Energi ini dapat dikembalikan ke lingkungan sebagai kerja. Karena itu, kerja yang dilakukan dapat melebihi delta S. Spontanitas reaksi endoterm. Penggambaran peranan G ditunjukkan oleh adanya reaksi endoterm spontan. Karena pada reaksi seperti ini H bertambah, maka sistem naik secara spontan. Keadaan entalpi lebih tinggi dan DH lebih dari 0. Reaksi itu spontan sehingga menunjukkan bahwa DG kurang dari 0 walaupun DH lebih dari 0. Hal ini berarti entropi sistem bertambah sedemikian banyaknya sehingga T kali DS sangat positif dan melebihi DH dalam DG sama dengan DH min T kali DS. Oleh karena itu, reaksi endoterm dikendalikan oleh pertambahan entropi sistem, dan pertambahan entropi mengatasi pengurangan entropi lingkungan yang ditimbulkan oleh aliran kalor ke dalam sistem atau DS aksen sama dengan DH per T. Selanjutnya yaitu kerja bukan pemuaian maksimum. Analog interpretasi kerja maksimum delta A dan asal-usul nama energi bebas Gibbs dapat ditemukan untuk delta G. Dalam perubahan umum, delta H sama dengan dQ plus dW plus dPV. Jika perubahannya reversibel, dQ sama dengan TDS dan dG sama dengan TDS plus dW plus dPV min TDS sama dengan dW plus dPV. Kerjanya terdiri dari kerja pemuaian yang untuk perubahan reversibel dinyatakan dengan min P dV dan mungkin beberapa jenis kerja lainnya. Misalkan, kerja listrik yaitu mendorong elektron melalui suatu sirkuit atau menaikkan satu kolom cairan. Kerja bukan pemuaian ini diberi notasi dWe. Oleh karena itu, dengan dPV sama dengan PdV plus VdP, maka diperoleh persamaan dG sama dengan min PdV plus dWe plus PdV plus VdP menghasilkan dWe plus VdP. Jika perubahan terjadi pada tekanan tetap dan juga temperatur tetap, VdP hilang, sehingga dG sama dengan dWe. Oleh karena itu, berkenaan dengan besarnya perubahan, diperoleh persamaan mutlak dWe sama dengan mutlak dG pada temperatur dan tekanan yang tetap. Namun demikian, karena proses itu reversibel, mutlak dWe harus mempunyai nilai maksimumnya, sehingga
Untuk perubahan yang dapat diukur, kita dapat menyimpulkan bahwa mutlak WE maksimum sama dengan mutlak DG pada suhu dan tekanan yang tetap. Jadi, kerja bukan pemuaian maksimum yang dapat kita peroleh dari suatu proses pada tekanan tetap dan temperatur tetap dinyatakan dengan nilai delta G untuk proses itu. Persamaan W E max sama dengan delta G pada suhu dan tekanan yang tetap berguna untuk mengkaji kerja listrik yang dihasilkan oleh sel bahan bakar dan sel elektrokimia. Dan kita dapat melihat banyak penerapan dari hal ini. Lalu materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Saudari Zilal Zafira. Kepada Saudari Zilal Zafira dipersilahkan. Selanjutnya yaitu fungsi Gibbs molar standar. Entalpi reaksi standar dan entalpi reaksi dapat digabungkan untuk memperoleh fungsi Gibbs reaksi standar atau delta G standar. Persamaan delta G standar yaitu delta G standar sama dengan delta H standar min T delta S standar. Seperti entalpi reaksi, fungsi Gibbs pembentukan standar atau delta GF standar baik untuk didefinisikan. Jadi, fungsi Gibbs pembentukan standar adalah fungsi Gibbs reaksi standar untuk pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan referensinya. Entalpi pembentukan standar unsur-unsur bernilai 0, karena pembentukannya adalah reaksi 0 seperti contohnya pada reaksi Cl2 gas menghasilkan Cl2 gas dengan delta GF standar sama dengan 0. Perubahan nilai-nilai delta GF standar untuk senyawa-senyawa dicantumkan dalam tabel 4.4. Nah, dari nilai-nilai itu, kita mudah memperoleh fungsi Gibbs reaksi standar yaitu dengan mengambil kombinasi yang sesuai. Delta G standar sama dengan sigma J VJ delta GF standar J. Pada tabel 4.4 terlihat bahwa fungsi Gibbs pembentukan standar pada temperatur 298 Kelvin. Untuk C padatan, delta GF standarnya plus 2,9 kJ per mol. Untuk C6H6 liquid, delta GF standarnya plus 124,3 kJ per mol. Untuk CH4 gas, delta GF standarnya min 50,7 kJ per mol. Untuk CO2 gas, delta GF standarnya min 394,4 kJ per mol. Untuk H2O liquid, delta GF standarnya min 237,1 kJ per mol. Untuk NH3 gas, delta GF standarnya min 16,5 kJ per mol. Untuk NaCl padatan, delta GF standarnya min 384,1 kJ per mol. Selanjutnya yaitu contoh-contoh soal mengenai materi pembahasan tentang mesin Carnot dan mesin pendingin. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.